Menjadi yang pertama di Indonesia, Anies Baswedan lengser meninggalkan hutang. Ibarat pepatah sudah jatuh ketimpa tangga keinjak bola. Begitulah nasib Anies Baswedan menuju tahun politik 2024. Pada awalnya, Anies boleh senang dan merasa menang karena menjadi orang pertama yang dideklarasikan sebagai calon presiden di Pilpres tahun 2024 oleh Partai Nasdem. Namun beranjaknya waktu, pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem ternyata tak begitu mendapat sambutan dari berbagai pihak, mulai dari kader Nasdem sendiri hingga Presiden Jokowi. Deklarasi pencapresan Anies oleh Nasdem berbuntut panjang. Bukan hanya karena deklarasi itu dilakukan di saat Indonesia sedang berkabung. Rekam jejak Anies dalam perpolitikan Indonesia menjadi sorotan dan menyebabkan merosotnya tingkat elektabilitas Partai Nasdem. Penolakan rakyat Indonesia atas majunya Anies Baswedan di ajang Pilpres tahun 2024 itu ditandai dengan melambung dan menggaungnya kembali nama Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas Indonesia dan gubernur terbodoh sedunia. Secara kelam Pilkada Jakarta yang memecah warga Jakarta menjadi catatan hitam dalam karir politik Anies Baswedan. Semua itu seperti hal-hal yang tidak boleh bahkan dilarang untuk dilupakan oleh bangsa Indonesia. Ibarat bermain catur, saat ini status Anies Baswedan yang akan maju di Pilpres tahun 2024 sedang benar-benar terjepit. Belum lagi Anies berhasil keluar dari stigma berbagai bapak politik identitas Indonesia dan gubernur terbodoh sedunia. Anies masih harus dihadapkan pada isu soal kisruhnya komitmen ajang Formula E yang Anies sepakati. Pasalnya, dulu Anies melanggar aturan yang digariskan oleh negara bahwa pemimpin daerah tidak boleh melakukan komitmen yang pengerjaannya melampaui masa jabatannya. Kepedeannya Anies Baswedan yang kukuh ingin menggelar Formula E di Jakarta pasca diundurnya jadwal perhelatan karena pandemi COVID-19 membuat Anies menabrak aturan yang telah ditetapkan. PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dengan tegas menyatakan bahwa pertanggungjawaban keuangan atas Formula E sepenuhnya dia serahkan pada Jakpro. Alasan Heru Budi cukup masuk akal. Dia mendalilkan bahwa pelaksanaan Formula E tahun 2023 adalah business to business antara Jakpro dan pihak Ancol, dan tidak menjadi urusan pemerintah daerah. Dari pernyataan Heru Budi ini, kita jadi bisa melihat bahwa Anies Baswedan sedang menumbalkan Jakpro untuk menghadapi kelanjutan gelaran ajang Formula E. Karena masih ada 2 tahun lagi pelaksanaan ajang Formula E yang harus dilakukan oleh Jakarta. Dan uang sudah ada, uang sebesar 560 miliar yang sudah dibayarkan sebagai komitmen fee. Masalah Formula E ini pasti membuat Jakpro pusing 1000 keliling. Tak heran jika kemudian muncul 3 bunga papan yang mengatasnamakan Jakpro yang dikirim ke balai kota meminta bantuan PJ Gubernur dan Ketua DPRD DKI Jakarta. Keputusan Anies Baswedan untuk menjadikan Jakarta sebagai tuan rumah ajang internasional Formula E ini telah meninggalkan Jakpro dengan setumpuk masalah utang. Belum lagi masalah komitmen fee yang harus dipertanggungjawabkan. Jakpro sudah terlilit utang. Salah satunya adalah utang pada pihak Ancol sebesar 20 miliar rupiah untuk menyewa lahan. Walaupun kemudian Jakpro mengklaim utang tersebut sudah dibayar dan hanya tinggal 4,9 miliar rupiah
yang masih harus dibayarkan. Anies Baswedan memang kebangetan. Uang yang dimiliki oleh DKI Jakarta sebesar 80 triliun rupiah per tahun. Di tangan Anies tak cukup untuk membangun Jakarta. Pandemi COVID-19 dijadikan alasan cekaknya keuangan DKI Jakarta hingga harus melakukan pinjaman ke pemerintah pusat sebesar 12,5 triliun rupiah. Yang kata Anies dibutuhkan untuk membiayai sejumlah proyek yang sempat mangkrak imbas pandemi COVID-19, mulai dari pembangunan Taman Ismail Marzuki, pembangunan Jakarta International Stadium, JIS, penanggulangan banjir, hingga pengolahan air limbah. Pada tahun 2019, Anies juga melakukan pinjaman pada Bank DKI sebesar 180 miliar rupiah untuk membayarkan komitmen fee Formula E. Anies menegaskan bahwa pinjaman ini dia lakukan ke Bank DKI karena dana dari APBD DKI Jakarta belum cair. Hari ini, Anies Baswedan sudah lengser dari jabatan dan sudah kembali menjadi warga Jakarta biasa yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara administratif atas keputusan yang dibuatnya. Yang hanya bisa memaksa Anies untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Anies atas utang-utang itu hanya KPK. Walaupun Anies sudah tidak menjabat sebagai gubernur Jakarta, PJ Gubernur Heru sendiri memilah-milah mana utang-utang yang bisa ditangani oleh Pemda DKI, mana yang tidak bisa ditangani oleh Pemda DKI. Dan Heru Budi sudah memutuskan bahwa hutang serta permasalahan lain terkait Formula E sepenuhnya ada di tangan Jakpro. 5 tahun Anies menjadi gubernur Jakarta. Ini adalah kali pertama seorang gubernur di Indonesia lengser dan meninggalkan utang yang sebegitu banyak tapi tidak dirasakan warganya. Inikah wajah calon pemimpin Indonesia masa depan yang dibilang Partai Nasdem sebagai pemimpin yang the best? Baru jadi gubernur saja sudah meninggalkan utang, apalagi jadi presiden Indonesia. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Erika Ibinet. Bagaimana menurut Anda?